Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah bagi segenap jemaat maupun simpatisan yang pertama kali berhadir dalam ibadah di GKV Epata Jemaat Cakung. Perlu kita perhatikan bersama dalam rangka penyelesaian masa new normal untuk mencegah virus COVID-19, maka ibadah ini dilakukan dengan mengikuti prosedur kesehatan yang disarankan oleh pemerintah, sehingga diharapkan memberikan kenyamanan dan keamanan bersama. Memasuki Minggu Trinitatis, Minggu ke-12 sesudah Pentakosta ini yang bertemakan tindakan yang benar berangkat dari pengakuan yang benar. Marilah kita beribadah dengan penuh sukacita. Sebelumnya kita akan mendengarkan warta jemaat bagi kita semua dalam pedoman pelayanan Minggu sepekan. Kebaktian Minggu pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Erik JH Ekne STH MMMBA, Pendeta Jemaat. Kemudian kantornya Ibu Selvia Teterisa, operator LCD Saudara Gali, operator media Saudara Randy Tamara, dan organis Bapak Abdi Kas Samuel. Majelis Jemaat atas nama Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Untuk berita kedua, warta kedua, pemberkatan nikah, akan dilangsungkan pemberkatan nikah terhadap Saudari Yunita Kriswandari, putri dari Bapak Tuadi dan Ibu Elizabeth Sri Sumarti, dengan Saudara Abraham Karel, putra dari almarhum Bapak Elias Harbel Lubun dan almarhum Ibu Elizabeth Sta Harbel Lubun dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius Tanjung Priuk, yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2020 pukul 10.00. Untuk untuk laporan keuangan, total penerimaan dari tanggal 16 sampai 22 Agustus 2020 sebesar Rp2.902.000. Untuk detail segala informasi yang ada di warta jemaat dapat jemaat lihat di WhatsApp group. Kini kami mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan memulai kebaktian ini bersama kita akan menyanyikan pujian dari PKJ nomor 7 bait pertama dan kedua, Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmuran. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau sangat baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita secara berbelasan kita memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur 138. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus.
oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Jika aku berada dalam kesesakan, terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Saudara, Allah berfirman kepada umat-Nya, Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku hadir di tengah-tengahmu dan akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Demikian pula Kristus telah bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, kasih yang kucurahkan dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan pembaruan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus kiranya menjadikan engkau bersuka cita. Amin. Jemaat Tuhanas pembimbing pada kebaktian Minggu ini diambil dari Roma pasal 10 ayatnya yang ke-10 yang begini katanya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Demikianlah nas pembimbing pada kebaktian hari ini. Saudara yang kekasih, ada kalanya aku berkata tentang sesuatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, membinasakan, tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku telah berkata demikian, telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah. Sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendaknya. Sidang jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kuasa dan menyatakan penyesalan itu melalui pujian Kidung Jemaat nomor 40. Aku yang lemah, yang
Jemaat Tuhan, sekarang dengarlah firman yang berkenan mengampuni dosa kita. Diambil dari surat Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 yang mengatakan begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukuman dosa dan hukuman maut. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memberitakan kepada semua saudara yang telah dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, serta mencari pengampunan dosa yang disediakan oleh Allah dan Yesus Kristus. Amin. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber hidup dan kekuatan kami. Allah yang memberi segala kebaikan kepada kami sehingga di pagi ini kami boleh bersyukur dan kami menyatakan syukur kami melalui ibadah kami di saat ini. Kami tahu bahwa di tengah-tengah pergumulan kehidupan, baik pergumulan oleh karena wabah penyakit yang terus menghantui setiap kami, dan juga bahkan pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, dan juga pergumulan di dalam sakit dan penyakit, dan juga pergumulan oleh karena realitas kehidupan kami lainnya. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang menyertai, yang menolong setiap kami. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka cita. Kami berdoa bagi saudara kami, mereka yang janda, yang duda, yatim, dan piatu. Kiranya Tuhan Yesus yang menjadi sumber pengharapan kami, yang menghiburkan setiap kami. Kami tahu Tuhan Allah Bapa sebagai gereja yang terus bergumul untuk menghadirkan dirinya menjadi saluran berkat dan menyatakan kasih yang menyelamatkan bagi dunia. Kami pun juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan bangsa ini, Tuhan menolong para pemimpin kami, Presiden Joko Widodo beserta dengan para menteri dan pejabat-pejabat lainnya dari pusat hingga ke daerah, sehingga dengan sungguh-sungguh kami sehati sepikir satu tujuan untuk membangun Indonesia yang lebih makmur, Indonesia yang lebih baik dan mensejahterakan bagi seluruh masyarakat. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa di negeri yang kami cintai ini, kami boleh hidup rukun, damai, dan kami pun juga boleh membangun kebersamaan, sehingga kami pun juga boleh hidup di dalam segala kebaikan Tuhan. Inilah doa yang sungguh kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah
Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, di pagi ini dalam kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu, sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman yang didengar boleh dengan sungguh-sungguh kami hayati dalam hidup kami, dan kami nyatakan sehingga kehidupan kami boleh menyatakan citra kemuliaan Tuhan. Urapi hamba-Mu agar melalui dia nama Tuhan dipermuliakan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ke-20. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Lembaga Alkitab memberikan judul di sini pengakuan Petrus. Begini katanya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu bayangkan kalau ada pasangan muda. Ya, pasangan muda pasti seorang laki-laki dan seorang perempuan muda sedang pacaran, berjalan-jalan berduaan di mal sambil berpegangan tangan. Lalu ketika jalan-jalan itu si cowok berjumpa dengan mantan. Tahu mantan? Ya, bekasan, patilasan, ya, dengan mantannya. Lalu kemudian mantannya itu bertanya, oh ini pacarmu yang baru, iki bojo anyar, pamer bojo. Lalu kemudian apa yang akan si pria ini mengatakan? Enggak, ini pembantu gue. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap orang tuh butuh pengakuan loh. Ya kalau memang pacarnya, kenapa sih lu nggak ngomong aja, gua kan yang baru. Kenapa sih harus menyangkali? Kenapa sih harus kemudian pura-pura? Kenapa sih kemudian harus menutup-nutupi? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau memang itu pacarnya, yang ngomong aja, iya, mau apa? Saudara, setiap orang butuh pengakuan. Pengakuan itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah berada, eksistensi. Lalu dalam keberadaan dia itulah lalu kemudian orang dihargai, dihormati,
Dan dalam keberadaan orang itulah lalu kemudian orang pun juga diakui keberadaannya. Saudara, selain daripada itu Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ibu punya baju baru, ya baju baru, lalu ketika ibu memakainya, pernahkah ibu minta pendapat kepada suami, misalnya, Pak, kelihatan bajuku bagus enggak? Atau ibu tanya kepada anaknya yang besar, Nak, Mama punya baju baru loh. Ini batik biru, seragam majelisnya GKP Cakung. Bagus enggak? Saudara, orang membutuhkan penilaian orang lain. Orang pun juga membutuhkan, lalu kemudian bagaimana orang menilai diri saya. Dengan penampilan saya, seperti apa kelihatannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu apa yang ingin orang lain katakan tentang diri saya? Pasti maunya sih yang bagus-bagus ya. Semua yang bagus-bagus. Bagus bajunya. Meskipun lehernya kepelintir gitu ya. Bagus. Atau tangannya pendek sebelah gitu kan. Bagus. Kok tangannya pendek sebelah? Enggak, ini memang modelnya kayak begitu. Kok lehernya kepelintir? Ini model baru. Saudara, orang selalu mencari pembenaran, dan ketika orang mencari penilaian, orang butuh pengakuan. Kenapa saudara? Apa yang ada pada dirinya, orang ingin supaya orang punya pandangan positif. Saudara, dalam ilmu komunikasi ada tahapan, ya, ada tingkatan atau level komunikasi kedalaman, sehingga menunjukkan dari komunikasi itu hubungan antara seorang dengan seorang yang lain. Yang pertama, misalnya itu basa-basi ya, dikenal dengan basa-basi. Basa-basi itu penting dalam ilmu komunikasi. Basa-basi itu perlu untuk membangun komunikasi dan membuka ya komunikasi. Biasanya basa-basi itu bisa terjadi dengan siapa saja. Dengan orang sembarangan pun juga bisa. Bapak Ibu naik bis misalnya, lalu kemudian merasa panas, lalu kepada orang di sebelah mengatakan, panas ya, ini AC-nya mati kali. Iya, orang bisa menjawab basa-basi. Ya, kalaupun juga ibu misalnya sudah bawa belanjaan, bawa tas plastik kresek, isinya ada pete, ada jengkol, ada cabai, ada apa begitu. Ya, lalu kemudian kita turun dari beca, lalu tetangga bilang, ibu dari pasar bu. Udah jelas bu bawa belanjaan dari pasar, masa dari kantor? Gitu. Jelas itu basa-basi kan? Tapi orang pun juga akan mengucapkan itu. Selamat pagi, udah tahu ini pagi, matahari juga baru terbit. Gitu. Saudara, tapi basa-basi itu penting. Basa-basi itu perlu untuk membuka hubungan kita supaya kita merasa lebih dekat dengan orang lain. Saya baru naik motor pulang, lalu tetangga kelihatan, Bapak Erik baru pulang Pak. Gua baru pulang. Tapi orang akan mengatakan basa-basi itu menjadi sesuatu hal yang biasa orang lakukan. Dengan siapa aja? Rada naik sedikit. Rada naik sedikit itu adalah tukar informasi. Dalam ilmu komunikasi itu orang tukar informasi. Kalau tadi basa-basi gitu ya. Mungkin bapak-bapak dulu pernah juga ketika masih bujangan ketemu sama neng-neng yang cantik. Halo neng, panas ya? Gitu. Ngomong-ngomong namanya siapa? Nanya informasi. Rumahnya di mana? Nomor teleponnya berapa? Bapaknya galak enggak? Punya anjing enggak? Suka gigit enggak? Nah itu kan semuanya tukar informasi, bertanya namanya siapa, rumahnya di mana, nomor teleponnya boleh enggak, lalu kalau kerjanya di mana. Itu orang lalu kemudian tanya jawab, bertukar informasi. Saudara, bertukar informasi ini adalah orang di mana kita mau memiliki hubungan yang lebih dekat. Beda dengan basa-basi. Dengan basa-basi dengan siapa aja bisa. Tetapi dengan orang ini tentu dengan siapa saja, tetapi kita ingin hubungan itu menjadi lebih dekat. Saudara, lebih
naik lagi. Maka bukan hanya tukar informasi, tapi tukar penilaian, perspektif. Ya, bertukar kita penilaian. Menilai gimana, baik apa enggak. Bajuku bagus enggak? Saya kan tidak mungkin ada tukang bajai lewat, "Bang, bajai sini." "Iya Pak, bajuku bagus enggak? Tolong dong." Enggak mungkin. Atau saya pergi ke pasar pakai baju baru lalu ke tukang daging, "Bang, liatin bajuku bagus enggak?" Enggak mungkin. Saya akan tukar penilaian kepada orang siapa? Orang yang saya pandang dekat. Orang yang saya percayai. Yang saya punya hubungan yang dekat dengan orang lain. Dengan seseorang itu. Dia tidak mungkin sembarangan dia tukar penilaian. Lebih jauh daripada itu, tukar perspektif rasa. Perasaan. "Aduh, gue lagi sedih. Aku sayang kamu loh." Gitu kan. Itu lebih dalam lagi, lebih jauh lagi adalah soal perspektif iman, perspektif keyakinan, lalu kemudian rasa dan apa ya. Tetapi saudara, sampai pada level yang ketiga aja kita tukar penilaian. Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sekarang? Dia minta. Yesus meminta pendapat. Yesus minta penilaian orang lain. Yesus minta penilaian murid-muridnya. "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Saudara, ini sebuah pertanyaan. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia ini? Dia minta pendapat murid-muridnya tentang kata orang. Saudara, lalu kemudian orang mengatakan, Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, adalah Elia, pokoknya salah seorang nabi. Saudara, pendapat orang puling ataupun juga mungkin apa yang orang lain dengar tentang Yesus sudah sedemikian positif. Mungkin salah seorang nabi, mungkin Yohanes, mungkin juga Elia, atau mungkin juga siapapun. Tapi orang lain tidak yakin tentang siapa Yesus. Orang mengatakan atau salah seorang dari para nabi. Ya mungkin siapa saja, tapi pandangan orang lain tentang Yesus adalah seperti para nabi. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaan Yesus sekarang bukan kata orang. Pertanyaan Yesus ayat ke-15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Saudara, Yesus mau bahwa pendapat kita tentang Yesus itu bukan lagi kata orang. Yesus mau supaya kita memiliki pemahaman sendiri. Supaya kita punya pengenalan sendiri. Supaya kita pun juga punya penilaian sendiri tentang Yesus. Menurut kamu, siapakah aku ini? Katamu. Saudara, sampai di sini itu berarti bahwa Yesus mau bertanya. Ya, di dalam pemahaman kita tentang Yesus bukan lagi kata orang. Saudara, di dalam sebuah keyakinan hidup kita bukan lagi kata si A, kata si B, kata si C, tetapi katamu. Artinya saudara yang kekasih, di dalam soal iman, dalam soal keyakinan, ini orang harus punya perspektif imannya sendiri-sendiri. Orang tidak bisa dipaksa. Hidup keagamaan itu tidak bisa dipaksa. Hidup keagamaan itu, apalagi hidup soal iman, tidak bisa dipaksa dan tidak bisa diancam. Soal keyakinan itu adalah sangat personal sekali. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada di antara bapak dan ibu yang tidak suka makan durian? Ya, orang ini saya punya teman dari Jerman, seorang pendeta. Dia datang ke Indonesia, saya ajak makan durian. Pertama kali mungkin dalam hidupnya, dia mencium bau durian lalu kemudian dia mual-mual. Wow, ini durian enak. Dia nggak tahu, mudah-mudahan aja.
Gitu kan, tapi bagus juga kalau dia suka durian nanti berebut sama saya. Jadi saudara, orang ini nggak suka durian. Tapi kalau orang ini dipaksa suruh makan durian, bisa nggak? Bisa. Orang ini dipaksa dibawa senjata, makan loh. Kalau nggak makan gue tembak, makanlah. Ya kan, dia makan aja. Tapi kalau disuruh menyukai, supaya dia suka sekali, supaya dia benar-benar antusias, supaya dia benar-benar punya sukacita, kesukaan sama seperti saya punya kegairahan makan durian, nggak bisa. Saudara, keagamaan tuh seperti itu. Orang suruh dipaksa untuk hidup beragama, ayo lo berdoa lo, kalau enggak gue tembak. Ya bisa aja, gue suruh doa aja. Apalin lo doa Bapa kami, kalau enggak lu enggak lulus, ya gue apalin aja. Ya kan, orang pun juga mengatakan, gue paksa lu kudu melakukan doa. Apa? Lakukan saja. Tapi kalau harus dengan hatinya, harus dengan keyakinannya, harus dengan imannya, saudara nggak bisa. Karena itu saudara, hidup keagamaan itu bukan hidup di dalam pemaksaan. Ya, hidup keagamaan itu lalu bukan kemudian menjadi sebuah hukum negara ataupun juga hukum masyarakat. Kalau tidak berdoa, kalau tidak pergi ke rumah ibadah, kalau tidak apa lalu kemudian ada sanksinya. Saudara, hidup keagamaan yang seperti itu akan menimbulkan kaum munafik namanya. Nampaknya orang beragama dengan baik. Nampaknya orang pun juga bisa melakukan keagamaannya dengan baik. Tapi di belakang itu dia korupsi. Orang bisa melakukan keagamaannya dengan baik. Tapi di belakang itu dia pun juga kejam terhadap sesamanya manusia. Orang bisa melakukan keagamaannya dengan baik. Tetapi dia tidak pernah setia kepada pasangannya. Orang hidup melakukan keagamaannya dengan baik, tetapi di belakang itu semuanya ada sebuah kemunafikan yang begitu nyata. Kenapa? Karena kehidupan keagamaan tidak dari hatinya. Kehidupan keagamaan bukan dari batinnya. Kehidupan keagamaan itu tidak dari kesungguhan hatinya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan Yesus sekarang bertanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Yesus meminta pendapat pribadi. Kata pribadi saya, bukan kata orang. Apa menurut iman saya, menurut keyakinan saya tentang Yesus? Maka dalam realitas kehidupan kita pada saat ini, saudara, maka keberagamaan itu bukan hanya soal pelaksanaan ritus, bukan hanya pelaksanaan upacara, bukan hanya pelaksanaan acara-acara keagamaan, tetapi keagamaan yang sungguh itu dimulai dari hatinya. Dimulai dari batinnya yang terdalam. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Kalau lalu kemudian kita berani mengaku, sama seperti Petrus mengaku, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini adalah kredo, ini adalah sebuah pengakuan iman yang sederhana pada waktu itu. Saudara, ketika orang mengaku percaya, dan ketika orang pun juga dengan sungguh-sungguh menetapkan dirinya, lalu kemudian menetapkan pilihannya untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang hidup, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, maka saudara, kita tidak selesai kepada soal pengakuan. Tetapi pengakuan itu harus kemudian dinyatakan dan menjadi nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau misalnya kita hidup di dalam sebuah perkawinan saja ya, dalam hubungan konteks kita dengan sesama manusia. Di altar kita mengatakan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya mengaku mengambil Sophia Lacuba seperti istri saya. Ini makan umpama, gitu ya, menjadi istri saya dan akan menjaga dia terus dengan kesetiaan sampai kematian memisahkan. Itu kan pengakuan, itu kan janji yang bisa kita ucapkan, bisa kita apalin. Tetapi kehidupan yang pengakuan yang sungguh
itu bukan soal omongan. Pengakuan yang sungguh itu bukan soal ucapan. Tetapi bagaimana hatinya, kesungguhan hatinya, lalu kesungguhan janjinya yang diucapkan dari hati dan batin yang terdalam. Dan itu harus dinyatakan. Dinyatakan dengan apa? Kesetiaan. Dinyatakan dengan apa? Kehidupan yang benar, kehidupan yang baik, memperlakukan orang lain, memperlakukan anak orang, memperlakukan pasangan itu sebagaimana kita menghormati dan menghargai diri kita sendiri. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pengakuan Petrus ini bukan hanya sekedar berhenti pada pengakuan, tapi juga pada realitas kehidupan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu apa yang dilakukan oleh Petrus pada saat ini. Dan bahkan janjinya Tuhan mengatakan bahwa kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Bahwa atas dirimu engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Saudara, sejak Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka sejak itu pun juga Petrus belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar, berproses dengan sungguh untuk hidup di dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Untuk hidup terus menjadi tempat di mana gereja itu dibangun di atas dia. Kalaupun juga pada waktunya suatu ketika dia gagal, dia menyangkal Yesus, itu menjadi sesuatu hal bagian dari kehidupannya. Tetapi ketika dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu menjadi sebuah kesalahan, maka dia melakukan perbaikan dan korektif. Sehingga dia sampai akhir hidupnya, Petrus adalah orang yang terus setia untuk menjadi pekabar Injil dan menyampaikan berita keselamatan kepada seluruh dunia. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, maka kita diajak kembali untuk merenungkan tentang pengakuan kita. Kita diajak kembali untuk merenungkan makna ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Itu adalah pengakuan pribadi kita. Bukan kata orang, bukan pendapat orang, tetapi pribadi, setiap pribadi kita, setiap kita harus belajar menyatakan pengakuan iman kita. Ketika kita mengaku, ketika kita pun juga menyatakan diri untuk mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seketika itu pun juga kita diajak untuk menyatakan kehidupan sesuai dengan pengakuan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, dengan memuji nama Tuhan dengan cara dinyanyikan. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anak yang Tuhan Tuhan.
silakan duduk. Marilah kita datang pada persembahan. Mari kita dengan penuh sukacita dan kerelaan hati kita bawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan untuk renovasi gereja, persembahan syukur, perpuluhan dan bulanan di kantong yang diedarkan oleh majelis jemaat, sehingga jemaat tidak perlu maju ke depan saat memberikan persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan helah hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini, Tuhan kami telah memberikan persembahan syukur. Berkatilah persembahan itu Tuhan, besar atau kecil, persembahan yang telah kami berikan tadi, kiranya bisa berguna untuk perlebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang kekasih, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Tegakkanlah keadilan dan kebenaran dengan senantiasa berharap kepada Tuhan dan pertolongannya. Inginkan kebenaran berada di pihaknya, namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran, namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian
sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.